Yahoo Minamasa, masih lanjut tentang teori evolusi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana evolusi mempengaruhi psikologis binatang dan termasuk di dalamnya manusia. Nah, jadi begini nih, beberapa penelitian mengatakan bahwa interaksi di dalam sexual selection tersebut dapat mempengaruhi interaksi antara betina dan juga jantan yang akhirnya berpengaruh pada psikologis tindakan tingkah laku hewan dan manusia. Mulai sekarang yang dimaksud hewan adalah manusia juga ya. Karena manusia masuk dalam kingdom hewan loh. Nggak ada namanya kingdom malaikat ya, kerajaan setan ya, kingdom setan, kingdom iblis, kerajaan manusia itu nggak ada ya. Lanjut. Sebagai contoh misalnya pada burung bowerbird. Kalau bahasa Indonesianya burung namdur atau burung kucing Chlamydera nuchalis atau Pteronobura newtoniana, pokoknya yang termasuk dalam Ptolonopsidae. Oke. Burung ini dapat membuat sarang atau kamar yang digunakan sebagai ornamen reproduksi. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah bahwa mereka membuat kamar sebagai alat bantu sexual selection, sebagai cara bagi betina untuk menilai calon pasangannya. Jadi kalau merak dilihat dari warna-warna bulunya. Kalau bowerbird betina melihat keindahan kamar yang dibuat jantan lah yang jadikan penilaian apakah ia mau kawin dengan sang jantan. Bagaimana psikologis atau tingkah laku ini bisa berkembang? Sebenarnya ketika kita mengamati tingkah laku burung-burung ini, kita akan melihat sang betina yang mencoba mengamati kamar buatan jantan untuk melihat kecerdasan dari sang jantan. Di tengah-tengah pengamatan itu, sang jantan biasanya langsung berusaha menyergap betina dan menindikinya untuk bereproduksi. Maka tak jarang sebelum hal itu terjadi, sang betina berputar-putar di sekitar kamar atau sarang tersebut. Jadi kamar berfungsi dua hal, sebagai alat untuk melihat tingkat kecerdasan jantan dan alat untuk menghindari jantan yang nafsu, gitu ya, menghindari kekerasan dan juga melihat sexual selectionnya, tingkat kecerdasannya. Semakin cerdas, semakin kualitas jantannya semakin bagus. Bila betina tidak menyukainya, ia akan segera kabur dan terbang. Namun jika sang wanita tertarik pada kamar yang menunjukkan bahwa kamar tersebut bagus dan kompleks, maka betina akan membiarkan dirinya diperkosa. Atau skenario lainnya adalah ia terlalu fokus melihat keindahan sarang burung yang dibuat jantan, dan kemudian sang jantan berhasil menyergap betina dan menindihinya untuk bercinta. Jadi di sini akibat adanya sexual selection dan wanita yang berusaha menghindar dari kekerasan jantan, terciptalah kamar-kamar yang indah dan kompleks ya. Produk dari sexual selection ini menghasilkan sesuatu yang bahkan kita pun bisa kagum melihat kamar-kamar yang dibuat oleh atau sarang-sarang yang dibuat oleh binatang ini ya, bowerbird ini. Kemudian aksi kejar-kejaran antara dua sejoli membentuk tingkah laku yang masuk ke dalam psikologis binatang tersebut. Ini disebut repertoire atau sandiwara untuk mendapatkan seks. Contoh lain adalah Cirrosipia meneken atau burung pengicau kecil kalau dalam bahasa Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh McDonald, selama 10 tahun didapati bahwa burung betina ini akan memilih pasangan pejantan yang lebih sering bergaul. Artinya, permodelan matematika menunjukkan bahwa pejantan yang memiliki koneksi sosial yang lebih luas memungkinkan untuk dapat kawin dan meneruskan keturunan. Secara tidak langsung, wanita menggiring tingkah laku spesies bukan pada agresi dan dominan seperti yang biasa dikehendaki oleh natural selection. Ya, natural selection kan makan-memakan, agresi, kekuatan, gitu kan. Namun pada kepandaian bergaul secara sosial. Sebenarnya tingkah laku seperti ini juga terdapat pada manusia nih ya. Saya kasih yang menonjol nih ya, secara sadar ataupun tidak sadar, manusia juga melakukan repertoire atau semacam sandiwara. Anda lahir ke dunia karena mak Anda suka sama kontol bapak Anda, dan bapak Anda suka sama memek ibu Anda.
Namun ketika kita atau orang tua kita pertama kali bertemu, gak mungkin bapak Anda berkata, pantat kamu seksi, ayo kita bertukar cairan. Ya kan gak mungkin. Gak mungkin kan kayak gitu, walaupun ujung-ujungnya pinginnya kayak begituan. Inilah yang disebut repertoar atau sandiwara. Evolusi menuntun sebuah sandiwara. Pria harus membuat kebohongan dan wanita harus mendeteksi kebohongan tersebut. Dan interaksi di antaranya menyebabkan kecerdasan di antara spesies Homo sapiens. Jadi di sini jelas bahwa evolusi ikut serta mempengaruhi spesies untuk bertingkah laku masuk dalam psikologis manusia nih. Dan memang ilmu pengetahuan itu saling sambut menyambut. Fisika nyambung ke kimia, kimia nyambung biologi, dan seperti yang Anda lihat tadi, evolusi masuk ke psikologi. Bisa juga masuk ke antropologi dan sosiologi dan lain-lain. Semakin terasing suatu statement dari ilmu pengetahuan, semakin ia dapat dicurigai. Seperti cocok logi, nyocok-nyocokin kitab suci ke sains. Sampai di sini dulu. Episode selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menafsirkan sifat Tuhan agar cocok dengan evolusi. Maksudnya menafsirkan secara objektif nih. Kalau kita memang ingin Tuhan itu ada dan kita ingin menyocokkannya dengan bagaimana evolusi bekerja. Nah, bagaimana sifat Tuhan. So, tetaplah pada channel ini karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual. Namun justru kadang kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.